Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang ya, jangan. Linknya saja kan jauh lebih simpel gitu. Kalau enggak ya enggak usah gitu loh. Jadi jangan dipotong-potong, itu kasihan yang nonton juga, sama aja kamu kasih informasi yang telah tersimpangkan gitu ya. Kemudian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan ya. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini masih gelap ya, jadi begitu turun sholat subuh kita langsung naik shooting, dan ya nggak gelap-gelap amat sih ya. Ini alhamdulillah sudah mulai ada cahaya ya. Dinginnya masih cukup lumayan, dan kita shooting sedikit lebih cepat karena nanti jam 7 saya harus ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita ajukan ya. Dan semoga ini bisa kelar. Oke. Kemarin sudah seri 2, sekarang masuk seri 3 ya. Seri 3. Berapa jumlah malaikat yang menemui Maryam di dalam Quran surat Maryam 19:17 dan Quran surat Ali Imran 3:45 ya. Ya kan sudah kita pastikan berdasarkan kajian kemarin, malaikat ya yang menemui Bunda Maryam ya itu jamak ya, itu jamak. Jamak itu lawannya mufrad. Jamak itu plural, mufrad itu singular gitu ya. Oke. Coba kita review sejenak ya. Surat 19. Surat 345. Lagi musim ini. Bukan musim durian, tapi musim batuk. Di situ malaknya pakai ini ya. Ya, ketika
Bismillahirrahmanirrahim ya, ketika para malaikat, nah itu jelas jamak karena dia menggunakan para malaikat ya, atau nanti kalau kalian menemui malaikat-malaikat terjemahannya begitu ya itu tidak masalah. Ya, kalau di Androidku para malaikat. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya." Ya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan ya. Itu termasuk yang disebut dengan muqarrabin ya. Oke, sekali lagi malak ya, malak. Aku nggak pandai menulis Arabiunnya. Tolong kalian cek langsung ke Arabiunnya ya. Karena kalau di spelling biasanya orang kira sama, malak itu jamak ya. Tapi kalau ini di surat 6, 8 dan 6, 9 malak dia mufrad ya. Jadi di sini jamak, ini contohnya yang mufrad begini gitu loh, maksud gue gitu. Kalau yang ini jamak ya, di 3, 4, 5 itu jamak malak. Kalau di 6, 8 dan 6, 9 malak. Cuman kan kalau kita tidak teliti atau sekedar mendengar aja orang ngomong itu kurang teliti antara mufrad dan jamaknya, antara singular dan pluralnya, maka langsung saja merujuk ke literalnya, bukan verbalnya. Karena verbal itu bisa terkesan sama. Ke literalnya, literasinya, lihat yang tulisan Arabiunnya ya. Kalau tak tulisanku jelek. Ya bisa sih, cuman jelek nanti. Ya. Kamu lihat sendiri aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin puasa jadi nggak ngopi. Sekarang kita ngopi karena nggak puasa. Oke, gitu ya. Malak, clear. Jadi clear. Quran surat Ali Imran 345 itu malaikatnya jamak. Contoh mufradnya di mana? Di surat 68 dan 69. Jadi kita pastikan jamak. Nah, sekarang kita lihat di Quran surat Maryam surat 19-17 jamak apa tunggal? Kalau dia tunggal maka bermasalah. Apa bedanya dengan Injil? Terjadi permasalahan. Ini namanya masalah korespondensi. Ya. Kalau misalkan di sini jamak berarti klop dia. Tahu ya? Itu yang dipermasalahkan oleh saudara kafir Kristen kita. Gitu. Tapi sekali lagi, aku menjelaskan ini bukan untuk dia, untuk kamu. Kan aku sudah bilang, pertanyaan, makanya komentar itu aku baca karena bisa jadi pertanyaan teman kita itu menjadi pengetahuan untuk kita. Nah, seperti ini ya. Karena aku tidak begitu yakin, tentunya keyakinanku itu disusun berdasarkan pengetahuan masa lalu ya. Kafir itu begitu. Tanya, dijelaskan itu ya karena Al-Quran sudah menulis sih ya. Dikasih tahu nggak dikasih tahu ya dijulurkan lidahnya. Gitu. Ya, melet. Ya, dikasih tahu nggak dikasih tahu dijulurkan lidahnya. Seharusnya kan kalau memang dia cari kebenaran dikasih tahu, oh begitu ya. Terus dia terima. Jangan diimani dulu, diterima saja sebagai kebenaran aksiomatis. Kalau iman nanti itu urusan setiap kita individu lah, setiap orang nggak boleh mengintervensi. Tapi sebagai pengetahuan, kan gue bilang basic ngaji di sini pengetahuan, artinya belajar, bukan iman. Iman itu urusan masing-masing nanti. Artinya ketika kita mau membangun iman harus didahului oleh
presaposisi yang namanya pengetahuan gitu loh. Dan dalam pengetahuan itu apapun boleh dibicarakan dalam ring akademis. Jadi itu untuk menghindari adanya orang merasa tersinggung, orang merasa dilecehkan, orang merasa dibuat nggak enak. Nggak ada di sini karena kita membahasnya dalam pengetahuan. Pengetahuan tuh 1+1=2. Ya harus kita bilang 1+1=2. Jangan nanti dia tersinggung karena menurut dia 1+1=1+1. Nggak bisa begitu. Masalah dia mengimani 1+1=1+1 itu hak dia yang harus kita hormati. Karena itu urusan iman. Tapi dalam urusan pengetahuan 1+1 itu 2. Itu bisa kita buktikan secara aksiomatis. Lalu ada teman kita yang mengimani 1+1=1+1. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu sebagai iman dia. Tapi sebagai pengetahuan harus dikatakan itu salah. Dan itu bukan menyerang, bukan menghujat, bukan menista, enggak. Ya karena pengetahuan itu begitu. Kecuali kalau sudah masuk tataran iman, ya sudah kita hormati. Ya, supaya kalian paham. Begitu juga ini, aku menjelaskan untuk kalian-kalian. Karena yang Islam-Islam, yang goblok juga banyak ini. Karena ngajinya cuma dibaca. Di sini bukan baca Quran, mengkaji Quran di sini. Makanya kemarin yang ada bilang apa itu? Ya, dia bilang malaikatnya jama, aku kasih tantangan. Sebetulnya sih bukan tantangan ya. Itu sekedar untuk men-trigger kalian supaya gini loh, bahasa gampangnya mbok ya, ini bahasa Jawa ini. Mbok yo sing temen nek deres. Nanti biar Irfan yang jelaskan. Sing nek deres nek ngaji ku sing temen. Kami biasanya bilang deres. Ya. Jangan sambil lalu. Jadi bedakan antara mengkaji Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mengkaji itu pasti membaca belum tentu mengkaji. Akhirnya seperti kemarin. Ya. Makanya aku kasih tantangan itu bukan aku menantang. Enggak. Men-trigger supaya otaknya itu, kok Gus Bekti kok bilang begitu ya? Coba sih tak teliti. Nah, gitu loh. Terus dari tantangan yang 1 miliar melawan 0,5 miliar itu, dia tergerak. Coba sih tak baca ulang. Oh iya benar Gus Bekti. Nah kalau benar ikuti. Meskipun dari kecil kamu sama guru-gurumu itu sudah didogma. Ya. Tentang pemahaman itu, yang itu keliru. Gitu loh. Kalau kita masih kecil ya nggak masalah lah. Sekarang sudah besar harus rasionalitasnya yang kedepankan. Sulit aku menjelaskan kalian karena kalian itu bukan gelas kosong. Ngaji di sini itu kan sudah ngaji kemana-mana. Nah itu aku brainwash. Gitu loh ya. Aku brainwash. Sebagaimana sulitnya aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu melek huruf. Kan sulit itu. Karena dari kecil kalian sudah dijejeli cerita Kanjeng Nabi buta huruf gitu ya. Tapi yang namanya dakwah itu kan kita nggak boleh putus asa ya. Ya sudah sampaikan saja. Mau diterima mau ditolak ya sudah gitu. Oke. Ya, sebelum aku lanjutkan aku baca komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku menggiring kalian untuk kembali kepada original text. Ya. Sorry. Ini komen yang masuk dari kalian aku bacakan ya sebagai bentuk apresiasiku. Oke, pertama dari Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, salam Isra Kang Nurkolis. Gimana keadaannya ya? Juragan Brambang. Kang Nurkolis. Salam Isra nggih untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian sesepuh kita Bapak Abdul Muluk.
Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang yang dinyimak Gus. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian Kang Mas Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak ditemani gerimis hujan dan segelas kopi. Salam Isra buat semuanya. Oh mantap. Bandung tirisnya. Sarua di dia mah tiris. Dingin. Ya. Oke Pak Abdul Muluk, Kang Hermana, waalaikumsalam. Terima kasih salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang dan yang ada di Bandung. Kemudian kita terbang jauh yang ada di Hong Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Gus, sehat selalu nggih. Matur nuwun atas 3 merah hatinya ya. Salam Isra untuk semua ya. Teman-temannya yang ada di Hong Kong diajak ngaji ya. Kalau enggak mau ya sudah, yang penting diajak gitu ya. Karena memang ngaji di sini itu seleksi ya, terpilih, muktar. Muktar itu artinya terpilih. Nggak sembarangan orang ngaji di sini. Kalau otaknya itu otak setengah tiang ya mampus dia ngaji di sini. Otaknya itu harus benar-benar siap, ready untuk menerima kajian di sini. Makanya aku selalu mengapresiasi sesepuh kita, Bapak Abdul Muluk itu setia ngaji di sini. Padahal beliaunya sudah menjadi bapak kita, artinya kehidupan keberagamaan beliau itu kan sudah lebih panjang dari kita. Karena lebih panjang, berapa banyak sudah informasi yang disampaikan oleh guru-guru ngajinya dulu, ustadz-ustadznya atau apanya lah ya. Nah, di sini kita brainwash. Kita cuci, bersih, kita masukkan yang baru. Gitu. Nah, kalau yang sepuh saja masih mau menuntut ilmu dengan seperti itu, lah kalau yang muda-muda ya kalian itu ngerti gitu loh. Nggak apa-apa, kalian nonton video-video YouTube itu kan ibarat ya ada sampahnya, ada gizinya, ada sembarang macam. Tinggal pandai-pandai kalian mana yang mau ditonton, mana yang enggak, supaya otak kalian itu ya berisi gitu loh. Kan di Al-Quran itu berapa kali kita diperintahkan untuk apa kamu nggak mikir, apa kamu nggak mikir, apa kamu nggak mikir. Mikir dong gitu loh. Itu kan hubungannya ke rasionalitas kita, ke otak kita. Gak apa-apa kamu nonton video yang hohohihe ya, mungkin hiburan, aku juga bisa malu. Gak apa-apa. Cuman jangan lupa ada menu utama yang harus kalian makan sebagai nutrisi otakmu gitu loh. Ya. Oke, kita lanjutkan di takut-takut. Sekarang Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru sehat selalu dan salam Isra. Atur nuhun neng Rahani aya naon. Tiluknya ada 3 merah hati yang dikirimkan. Terima kasih. Kemudian dari Bandung kita ke Samarinda. Jalan-jalan ke Samarinda, buah duku manis rasanya. Lama sudah aku menunggu Adinda. Yang ditunggu-tunggu entah kemana. Assalamualaikum Samarinda. Waalaikumsalam Nyimak. Kajian detil banget ini. Yang Islam aja belum tentu tahu. Jazakumullah khair JM. Salam Isra. Salam Isra untuk Kang Mas Dani Hoa ya, ini jagoan main gitar dan jagoan mancing juga ini. Ya, maybe sometime kalau aku ada acara kajian di Samarinda, kita bisa bermain bareng ya. Aku yang nyanyi, kamu yang ngiringi pakai gitar. Samarinda. Lama aku nggak ke Samarinda. Aku biasanya kalau di Samarinda markasnya di Jalan Biawan nomor 11. Itu rumahnya sesepuh Arimatea Samarinda, almarhum Bapak. Siapa namanya ya? Lupa aku. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Sudah sepuh tapi jiwa dakwahnya semangat. Ya, Jalan Biawan nomor 11. Dulu di sana markas Arimatea. Ya, dan ada berapa tahun aku sudah nggak ke sana, dan nanti insya Allah tanggal 26 ya, insya Allah aku ke Kalimantan tapi nggak ke Samarinda, ke Pangkalan Embun ya.
Jadi nanti sepertinya tidak sempat aku bikinkan kalian kajian, jadi nanti mungkin istirahat sejenak atau gimana ya. Karena aku belum bisa merender. Jadi video itu setelah disorting dia dirender. Itu kerjaannya Grahito dan aku nggak bisa. Kalau misalkan aku bisa ngerender, insya Allah aku bisa tayangkan dari Kalimantan, dari Pangkalan Embun. Ada ngisi kajian di sana ya, undangan kajian. Tentunya Pangkalan Embun Samarinda ya jauh. Oke, benar yang dikatakan Dani Hoa ya. Aku selalu detail ya, supaya analitiknya itu mengena, dan itu jarang. Ya, kalau otaknya otak setengah tiang, dia nggak sanggup mengikuti yang seperti, karena jelimet kata orang Jawa, rinci. Itu bisa-bisa bagi orang yang tidak bukis, tidak suka membaca, itu menjenuhkan. Ya ini detail banget. Makanya gue kan heran ya. Gue nggak sebut nama lah ya, nggak enak. Dulu katanya sih sudah profesor, gue nggak tahu. Alumninya pernah di Mesir, pernah di Maroko, di Sudan, gue nggak tahu. Dan dia terkenal lah ya, sudah ustadz. Terkenal lah, kalau aku sebut namanya kamu mesti tahu. Ya. Tapi kan kita tidak membicarakan personalnya, tapi kita membicarakan problematikanya. Bagaimana yang sekelas itu masih mengatakan huntum khairu umat itu ditujukan kepada umat Islam? Itu kan parah. Karena ya begitu, walaupun dia sudah profesor, dia ngajinya tidak melakukan analitik langsung text by text. Jadi apa yang dari guru-gurunya diterima saja, makanya tetap aja blow on. Bodoh, goblok. Nah, di sini kita tidak begitu. Aku dididik oleh almarhum Gus Panani, guru Al-Qur'anku, supaya aku tidak tergantung orang lain. Aku bisa sendiri bagaimana memahami Al-Qur'an gitu loh. Kami dulu ngaji beberapa orang dididik begitu, cuman ya qadarullah beliaunya sudah berpulang, sekarang masih cari-cari guru lagi. Jadi makanya aku juga begitu ke kalian. Kalian jangan selalu ikut apa kataku. Coba lakukan analitik sendiri. Boleh jadi analitikmu, analitikku sama. Boleh jadi juga beda. Kalau beda nggak apa-apa. Yang penting ada argumentasinya. Gitu loh. Itu keberanian melakukan rethinking, pemikiran ulang. So, kemarin dulu meskipun belum kita bahas dalam serpian-serpian kajian kita, sudah aku bilang. Wasaton kok bisa umat pertengahan. Terus kalau mau di tengah-tengah ngapain lu? Mau ditabrak sama mobil? Itu proses-proses yang karena keberagamaannya itu diterima saja. Kalau gue enggak. Apa yang dikatakan guru gue saring lagi, gue analisa lagi. Begitu juga lu ke gue. Apa yang gue katakan lu saring, karena bisa jadi gue juga salah. Nah, proses analitik seperti itu yang namanya teliti banget yang disampaikan oleh Dani Hoa. Dan tidak semua orang mampu, tidak semua orang senang dengan seperti itu. Makanya kalau viewer kita itu sangat-sangat tidak subur dibandingkan yang lain, ya memang di sini terseleksi. Mukhtar itu terpilih. Hanya yang terpilih saja yang otaknya itu memang otak-otak akademis, ya silahkan masuk. Kalau enggak jangan, daripada bengek nanti ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Sahran ya menyimak begitu tayang, terima kasih komen kaopatnya. Kota Kembang diguyur hujan dari tadi pagi. Waduh, lumayan tiris. Atur nuhun Kang Sahran, kita lanjutkan dari Kota Kembang Bandung ke Palu ya. Bagaimana kabar putranya? Semoga ada recovery, sembuh ya. Memang kalau patah tulang itu harus sedikit bersabar. Itu bukan sesuatu yang sekarang dikasih obat sekarang sembuh. Enggak ya. Dia perlu proses untuk nyambung lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra semuanya. Oke, salam Isra semuanya. Semoga putra tercinta bisa segera recovery ya, berproses untuk menjadi sembuh. Amin amin ya rabbal alamin.
Kemudian Lurah Tangerang, ya. Sorry, bukan Lurah Tangerang ini. Ini baru ya. Ikhwan Nur Rohman, ya. Baru. Siapa suami Maryam? Nggak sabar dia. Berani bayar berapa kalau gue kasih tahu suaminya Maryam? Berani. Gue pernah bikin gregetan bos. Dia tanya tentang Al-Quran. Terus gue bilang, lu berani bayar berapa ke gue gitu. Gue lagi perlu duit nih 50 juta untuk bikin studio. Lu kok begitu? Lah, lu kalau sekolah ke Al-Azhar, ke Sudan, ke Maroko, berapa waktu yang kamu hilangkan? Berapa duit yang harus kamu korbankan? Lu ngaji di sini dalam hitungan 1 jam gue kasih tahu, lu bisa paham itu ayat. Bener gue nggak ada ngaling-ngaling gue mau jual agama ini. Berapa 50 juta gue jelasin gitu. Terus dia gregetan. Ya, gue memang sering gitu ya, sering bikin gregetan ya. Ya kadang-kadang dengan guyonan seperti itu ya. Seperti ini, siapa suami Maryam? Ya nantilah, sabarlah ya. Belajar dulu sama teman-teman. Kamu kan masih baru di sini ya. Nanti aku kasih tahu siapa suami Bunda Maryam ya. Oke. Kemudian Yudi ya, apa kata Yudi? Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Banyaknya kesalahan korespondensi di Injil. Dalam hal ini masalah nominal. Artinya penulis-penulis Injil tidak mendapat penerangan dari Roh Kudus. Atau saat itu Roh Kudusnya lagi ngipok ya. Masa Roh Kudus mau minum kopi? Ngipok itu ngopi ya, bahasa programnya Malang. Salam Isra, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Ya, kalau Roh Kudus Roh Kudus tuh enggak mau minum kopi. Kalau Mesias itu mau makan ikan goreng. Meskipun itu perdebatkan ikan goreng atau ikan bakar. Itu perdebatan loh ya. Masalah ikan aja itu perdebatan, terjadi masalah korespondensi. Yang benar itu ikan bakar atau ikan goreng. Ya, coba lihat original teksnya itu. Ya, oke, untuk Kang Junaidi kita lanjutkan ke Kang Mas Irfan. Bible telah terbukti ayatnya bertentangan. Sekarang kita amati apakah Al-Quran ayatnya bertentangan. Apabila terbukti bahwa di dalam Al-Quran tidak bertentangan, maka harus ditanamkan di benak kafir yang bertanya itu bahwa Al-Quran jauh lebih baik daripada Bible. Masih dari Kelinci Jambi. Ya memang kalau berpikirnya itu akademis begitu. Akademis itu kan berpikir setelah rasionalitasnya dilakukan, setelah dia dapatkan ini benar. Nah, maka yang salah yang dia pahami dia buang, dia megang yang benar. Itu begitu memang. Cuma kan tidak semua orang bisa berperilaku akademis. Jadi benar seperti apa yang dikatakan Irfan ya. Kok dia sudah tahu Injil ini bermasalah, sedangkan Al-Quran tidak bermasalah. Yang meninggalkan yang bermasalah menuju ke yang tidak bermasalah, kan begitu. Ya. Oke. Tapi ya begitulah ya. Mereka memang cuma mau menanya saja, nggak mau mencari kebenaran. Orang gue sudah tahu ya. Ini pertanyaan dia kulaan. Dia ambil dari tempat lain, dia bawa ke sini gitu. Ya nggak apa-apa. Kalian juga berterima kasih, kan ilmu untuk kalian. Gitu. Makanya aku menjelaskan untuk kalian, bukan untuk yang nanya. Kenapa? Karena yang nanya kasih tahu, nggak kasih tahu sami mawon. Nggak bisa berpikir akademis seperti yang disampaikan oleh Irfan. Ini ada apa ini? Oskis ya. Gimana kabarnya Oskis? Sekarang ada di mana? Kebanyakan yang dikritik oleh orang-orang nonis, mungkin maksudnya non-Islam maksudnya. Kalau salah tolong dibenarkan. Adalah terjemahannya. Seharusnya jika orang nonis ingin mengkritisi Al-Quran, hendaknya juga mencoba memahaminya dahulu melalui bahasa aslinya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat
dalam Quran surat Yusuf ayat 2. Bukan hanya sekedar mengkritik terjemahannya lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu ayatnya bertentangan. Oke, terima kasih atas komennya dari saudara Oskis kita ya. Nggak tahu sekarang ada di mana, dia lagi mobile ya. Kalau asalnya dari Trenggalek ya. Oke, itu Oskis belum tunai ya, belum tuntas yang kamu tanya apakah ada perintah Yesus untuk mengikuti nabi berikutnya ya. Itu adalah engkaulah nabi yang akan datang itu kan. Engkaukah nabi yang akan datang itu kan belum selesai ya. Tapi sudah masuk berapa seri itu ya, sudah banyak seri belum selesai, nanti kita selesaikan. Oke, itu sudah aku baca semua komen yang masuk. Terima kasih untuk Oskis dan untuk semuanya ya. Sekarang kita ke kajian kita ya. Sudah aku baca semua kan? Nggak ada yang terlewati? Bismillah. Ini sudah aku jelaskan ya, tunggal jamak sudah aku jelaskan. Ini aku hapus lah ya. Nah sampai ini belum tak hapus ini, karena ini perlu ya. Ini perlu ini. Quran surat An-Nisa itu loh ya, membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-1. Ini kan masih satu seri ya. Untuk bunda yang ada di Tangerang, mohon dipersori, aku belum bisa sempat jelaskan antara surat Al-Mujamil dan Mudatsir ya. Mungkin lain waktu aku coba upayakan. Nantilah pulang dari Kalimantan aku upayakan bunda ya. Ya itu kadang-kadang tertindih jadinya terlupakan ya. Tapi aku juga selalu berusaha mengingat ya. Oke. Sekarang buka Quran surat Maryam surat 19-17. Ada berapa di situ jumlahnya? Jamak atau tunggal? Buka supaya kamu juga tahu. Terutama yang kemarin bilang bahwa di sini jamak. Ya, yang aku bilang, ayo kita bertaruh. 1 miliar lawan setengah miliar. Tapi kalau sudah aku bilang gitu jangan terus ngambek loh ya. Kalau di sini ngaji model ngambek kekanak-kanakan nggak bisa. Nanti aku coba pressure begitu kamu ngambek terus nggak mau ngaji ya nggak jadi dandanan. Di balik kekerasanku itu ada kasih. Aku mengasihi kalian supaya kalian pintar gitu. Cuman styleku itu ya seperti itu. Aku nggak bisa lemah gemulai. Tolong ini dipahami ya. Takutku nanti setelah kalian tak pressure terus ngambek nggak mau ngaji lagi di sini, itu yang repot. Jadi kekanak-kanakan jangan dibuang aja ya. Kembali untuk yang kemarin mengatakan bahwa di Quran surat 19-17 itu jamak. Jamak atau tunggal kemarin? Jamak ya. Dia bilang jamak. Coba kita lihat jamak atau tunggal. Ya. Kalau ini kan jamak tadi ya. Ini jamak ya. Jamak itu plural. Kalau yang nggak tahu jamak. Kalau tunggal itu singular atau nanti mufrad. Jadi kalau aku bilang mufrad tuh kamu juga ngerti. Oh maksudnya Gus Betik mufrad itu tunggal gitu ya. Nah di sini jamak atau tunggal. Kalau di sini tunggal, di sini jamak, waduh, terjadi kesalahan korespondensi ini. Kan begitu. Maka harus dibuang.
Buang. Untuk apa kita pakai kitab suci? Kitab sucinya salah. Untuk apa? Tapi kan Al-Quran sudah menggaransi, kalau tidak datang dari sisi Allah, engkau akan banyak menemui pertentangan di dalamnya. Itu artinya Gusti Allah Agung yang punya Al-Quran, yang menurunkan lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita, untuk panduan hidup kita, menggaransi bahwa di dalamnya itu tidak ada pertentangan. Gitu loh maksudnya. Itu bahasa retorikanya begitu. Makanya Gusti Allah berfirman, dikatakan, kalau tidak datang dari Gusti Allah Agung, mesti engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Artinya, kalau dalam sebuah kitab yang dikatakan suci terdapat banyak pertentangan di dalamnya, terdapat kesalahan-kesalahan baik koherensi maupun korespondensi, ya itu bukan kitab suci, itu loh. Ngerti nggak otakmu? Aku jelasin gitu. Batukmu ngerti nggak? Ojo goblok kayak gue. Jadi meskipun kamu nggak sampai ke Al-Azhar, Kairo, nggak sampai ke Sudan, nggak sampai ke Maroko, ngaji di sini otakmu itu sudah lebih cerdas dari mereka yang profesor, doktor ngaji sampai ke sana-sana, tapi gobloknya tetap aja. Kalau kamu sudah ngaji di sini, nggak boleh mengatakan huntum khori umat itu umat Islam, karena narasinya tidak ke sana. Nggak boleh mengatakan bahwa umat Islam itu umat pertengahan. Kok di tengah-tengah mau ngapain? Mau ditabrak mobil? Wasaton kok pertengahan. Oke. Surat 19 ayat yang ke-17 ya. Buka. Androidmu buka. Buka, kalau ada Al-Qur'an yang hardcover ya lebih bagus ya. Tapi ya kebangetan kalau orang Islam tidak punya Al-Qur'an. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Fatahozat min dunihim hijab fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basarong sawiya. Terjemahannya ya. Lalu dia memasang takbir ya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lu harus gue bekalin dulu surat 17 85 Nanti gue kasih bukti di surat 38 72. Ini ngaji itu gini, harus Qur'ani, jangan asal ngomong nggak ada dasarnya Al-Quran. Gue tidak akan bilang ini jama' atau tunggal. Gue vending dulu supaya otak lu itu jangan goblok. Di mana gobloknya terjemahan ini? Inilah yang sering ditanyakan oleh teman-teman Kristen. Beberapa teman-teman Kristen tanya, cuman itu nggak tanya ke aku. Kalau tanya ke aku kan aku jelaskan, cuman dia jadi apa namanya? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban itu apa ya? Ditulis di Facebook gitu loh. Kenapa banyak tanda kurung gitu loh. Tanda kurung itu memang bisa menjadi masalah, tapi bisa juga menyelesaikan masalah. Kalau yang di dalam tanda kurung itu benar, ya dia menyelesaikan masalah. Tapi kalau yang di dalam tanda kurung itu nggak benar, dia justru
bikin masalah. Nah ini bikin masalah ini. Karena apa? Lihat ya, gue jamak tunggalnya besok gue jelasin ya. Gue mau menjelasin ini dan ini dulu. Ya. Kalimatnya kan begini. Gue baca apa adanya dulu berdasarkan terjemahan ini ya. Lalu dia memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami ya di dalam kurung Jibril ya. Roh kami dalam kurung Jibril. Ya, gue jelasin. Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Pertanyaan gue, kenapa bisa nyelonong ke Jibril ini? Enggak ada anu yang merah. Nah. Habis spidol merah gue habis ya. Deh pakai hitam ini aja. Kenapa bisa nyelonong ke Jibril? Karena kita sudah dicekoki. Kalau ada kata roh itu mesti larinya ke Jibril, malaikat. Itu yang jadi masalah. Makanya dari sini aja kita sudah lihat ya. Di sini yang jamak itu apa? Malaikatnya. Malak. Nah, kan? Malaikatnya. Pertanyaan gue, di sini apa ada malaikat? Kata si kafir kan, di sini malaikatnya jamak. Di sini malaikatnya mufrad. Di sini malaikatnya plural, di sini malaikatnya singular. Gue tanya, goblok, di sini ada malaikat nggak? Kembali ke sini. Karena roh ini langsung dikurung menjadi Jibril dan Jibril itu memang malaikat. Ini yang jadi masalah. Apakah setiap roh itu pasti malaikat? Bismillah. Maka benar kata si Orkis, ya. Nonis, dia pakai istilah nonis, non-Islam. Itu mengkritik lewat terjemahan. Terjemahannya bermasalah. Maka sebetulnya kegoblokan para kafir-kafir itu juga kita tidak bisa salahkan sepenuhnya kepada mereka. Karena mereka berpegang pada terjemahan. Terjemahannya salah. Jadi tidak sepenuhnya ya pengkritik-pengkritik Al-Quran itu bisa disalahkan karena mereka berpijak kepada terjemahan yang salah. Terjemahannya itu sudah bikin masalah. Terus di sini, gue mau tanya, di mana ada diksi malaikat di situ? Coba kita lihat, ya, kita teliti satu-satu, ya. Fatokhoza ning dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basarong sawia. Mana? Malak nggak ada, malak juga nggak ada. Jadi baik malaikat mau itu jamak mau itu kan nggak ada malaikatnya di sini. Yang jadi masalah terjemahan ruh itu langsung diapresiasikan sebagai malaikat dan itu Jibril. Ngerti kamu?
Makanya gue bilang kan kemarin, bener lu bilang malaikatnya jamak, bener. Kalau bener lu gue kasih 1 miliar. Kalau lu yang bener, kalau gue yang bener, lu gue kasih 0,5 miliar saja. Ini lagi butuh duit ini. Mau bikin studio, bikin bangunan. Ayo guys. Bagaimana mau dikatakan malaikatnya jamak atau tunggal? Orang malaikatnya saja nggak ada kok. Yang ada itu ruh. Yang jadi masalah, ruh itu dikurung malaikat yang namanya Jibril. Itu kekacauannya. Tidak tunduk terhadap teks. Ngerti gue saiki, ngerti, batukmu ngerti. Aja goblok kae kowe ngaji. Ya. Kita harus taat terhadap Al-Qur'an. Ya. Karena ruh ini memang sih boleh jadi dia bisa diterjemahkan malaikat atau Jibril. Tapi tidak selalu. Artinya gue nggak setuju kalau ruh di sini dikurung dia Jibril. Gue nggak boleh dong, gue nggak setuju. Orang teksnya nggak ada kok. Itu kan penafsiran dia bahwa ruh itu adalah Jibril. Itulah yang gue maksud. Dalam kurung itu bisa menyelesaikan masalah, bisa bikin masalah. Nah, si kafir nggak tahu originalnya, langsung ke teksnya terus dia bilang ini salah Al-Qur'an. Salah mbahmu goblok we. Kalau nggak tahu itu harusnya bertanya. Jadi pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau lu bilang bahwa Al-Qur'an salah, itu pernyataan. Tapi kalau apakah Al-Qur'an salah? Kok di sini malaikatnya jamak, di sini itu enggak? Nah, itu pertanyaan. Enggak apa-apa kalau pertanyaan, namanya bertanya. Tapi kalau sok-sok tahu Al-Qur'an terus baca gini-gini terus disalahkan, nah itu yang masalah. Ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Aku nggak berbicara entah jamak entah tunggalnya. Kita pastikan di sini malaikat nggak ada. Yang ada ruh. Nanti apa penjelasan Al-Qur'an tentang ruh supaya kita nggak kebelangsak? Ya memang sih saudara Kristen kita sedikit roh kudus, ya. Apa kudus itu? Coba tanya sama orang Israel sana, kudus itu apa? Mereka nyebutnya kados. Ngerti? Ya. Artinya di sini sebetulnya sudah terjawab tanpa gue menjelaskan jamak atau tunggal. Sudah terjawab. Artinya ini nggak bisa dikomparasi sebagai sesuatu yang dibandingkan untuk dibenturkan. Di sini memang malaikat, di sini ruh. Kesalahan si penerjemah, ruh itu langsung di dalam kurung Jibril. Ya nanti dulu dong. Apakah benar-benar Jibril atau enggak? Kita lihat penjelasan Al-Qur'an tentang ruh. Baca surat 17 ayat 85. Buka Al-Qur'an ini. Sorry, 85 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku bacakan. Wa yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Perhatikan, ila qalila itu perhatikan. Kita berbicara sesuatu yang metafisik.
bukan yang fisik. Hati-hati. Harus ada bimbingan, kalau nggak ngawur. Makanya gue kan sudah bilang, di tubuh kita ini ada jasmani, jasad. Ini bisa didialogkan, gampang. Tanya saja kepada pakar anatomi, dokter, segala macamnya. Tapi kehidupan itu bukan hanya jasmani, ada ruh, ruhani. Ada lagi napas, jiwa. Ketika kita berbicara apa itu napas, apa itu ruh, nah itu berat. Berat, bos. Kita berbicara yang metafisik, hati-hati. Itu nanti didalami di dunia-dunia toriko. Sehingga kalau kamu mati itu sebetulnya yang terpisah itu kan kalau kita pahami ketika ruhnya diambil, ya, berpisah dengan jasadnya, itulah mati. Jadi apa mati itu? Mati ialah berpisahnya antara jasmani dan rohani, gitu. Karena dia taunya itu doang. Dia nggak tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada nafas. Nafasnya lu kemanain? Yang gue terus terang, gue nggak mampu untuk menjelaskan ruh, ya, terus jiwa. Seharusnya kalau kita pahami sebagai pemahaman publik bahwa mati itu adalah berpisahnya jasmani dan rohani, ya, rohnya diambil, dicopot gitu, terus dia mampus gitu, jasadnya doang. Maka kita seharusnya kan tidak ngomong korban jiwa. Misalkan ada kecelakaan, ya, seperti kereta api kemarin, kecelakaan itu menelan korban jiwa 10 orang, nah, itu salah. Kalau kita mengikuti bahwa mati itu terpisahnya jasmani dari rohani, yang benar apa? Korban ruh. Kan gitu seharusnya, bukan korban jiwa, korban ruh. Cuman kan kita nggak konsekuen. Sama seperti gue bilang, bilangin sama istri-istrimu, sama saudara-saudara perempuanmu, kalau yang menjadi patokan itu kalender yang ada di dinding, itu kalender Gregorian, maka jangan ngomong datang bulan, ngomong datang matahari. Karena itu dihitung berdasarkan peredaran matahari, bukan peredaran bulan. Itu adalah samsiah, bukan komaria. Cuman kita kan tidak fair. Datang bulan tanggal sekian dilingkarin. Orang itu yang dinding itu Gregorian dihitung bukan berdasarkan peredaran bulan kok. Peredaran matahari kok ngomongnya datang bulan. Kalau datang bulan pakai kalender yang komaria. Ngerti? Ngerti nggak? Ini sepele tapi menggoblokkan orang banyak. Dokter juga kadang-kadang jadi goblok karena nggak tahu apa itu datang bulan, apa itu datang matahari. Seharusnya kita ngomongnya datang matahari. Kenapa nggak sholat lagi datang matahari? Kenapa nggak sholat lagi datang bulan? Nah, itu salah. Kenapa nggak sholat lagi datang matahari? Gitu. Karena kalendernya dihitung berdasarkan matahari, samsiah, bukan komaria. Sama dengan mati. Kalau ditanyain, apa mati itu? Terpisahnya jasad dengan ruh. Tapi kalau ada kecelakaan disebut korban jiwa, bukan korban ruh. Kan nggak nyambung. Untuk berbicara hal-hal yang metafisik itu, Al-Quran sudah wanti-wanti, khususnya tentang ruh. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu. Jadi orang-orang itu bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang ruh. Ya. Katakanlah, ruh itu termasuk urusanku. Jadi Gusti Allah Engkang Maha Agung itu sudah mengklaim ruh itu urusanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan ila kholila, melainkan cuman sedikit pengetahuan kita tentang ruh. Aku seperti itu bisa aja cangkemmu goblok kuwi. Lah ini Al-Qur'an yang ngomong kok. Sedikit pengetahuan kita tentang ruh. Kalau bahasa gampangnya,
Hai Muhammad, kalau mereka bertanya tentang roh, bilang roh itu urusanku. Dan aku kasih mereka pengetahuan, tapi ila kolila, kecuali cuman sedikit. Maka kalau berbicara tentang roh, hati-hati. Jangan serta-merta dia terus Jibril, malaikat. Ya, hati-hati. Dari sini aja kita sudah tahu bahwa dua ayat ini nggak bisa dikomparasi. Udah, gitu aja dulu ya. Aku sudah hampir 1 jam kurang 5 menit. Seenggaknya ini menguras pemikiranmu untuk belajar Al-Quran. Dan Kanjeng Nabi bilang, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sesuatu kebaikan. Dan semoga yang belajar mendapatkan kebaikan, yang mengajar juga mendapatkan kebaikan ya. Dan tolong saya dibantu doa ya, semoga mendapatkan kebaikan. Dan kita sama-sama mendoakan kita semua dapat kebaikan ya. Ini lagi vivere volose. Ya. Oke. Besok aku jelaskan yang 3872 ini ya. Apakah setiap roh itu serta-merta dia Jibril? Nanti dulu ya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu bahwa di sini tidak ada diksi malaikat. Lalu bagaimana mau dikomparasi? Ya. Adanya Jibril itu dalam kurung, yang ada sini roh. Gitu lah ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Ya memang begitu adanya, artinya aku nggak usah tapi nanti aku katakan jamak tunggalnya, insya Allah aku akan katakan. Tapi kita tidak lari ke situ, ke sini aja dulu. Sudah jelas ini nggak bisa dikomparasi. Beda dengan Matius sama apa kemarin ya, yang kita komparasi. Yang di sana 1 orang, di sini 2 orang. Itu jelas berbicara, orangnya jelas. Teksnya itu mengatakan tentang orang yang kesurupan. Kesurupan itu kemasukan demit gitu. Nduk, Bapak ambilin Injilnya Bapak. Ya. Ya itu. Nah, kamu siap-siap sekolah. Kalau itu ya jelas-jelas bisa dikomparasi. Ya. Sorry. Itu ada di Matius 8:28. Ya, itu jelas 2 orang. Nanti di Markus 5 ayat 2 1 orang. Itu nggak connect. Yang bilang Matius 2 orang yang kerasukan setan. Tapi dibilang Markus 1 orang kemasukan setan. Kerasukan roh jahat atau roh apa. Ya. Itu bisa dikomparasi karena jelas sama-sama berbicara orang. Kalau di sini ya nggak bisa lah. Di sini berbicara malaikat. Apakah di sini berbicara malaikat? Kan enggak. Cuman seperti yang dibilang Oskis, mereka terjebak pada terjemahan. Dan kalian pun seperti yang dikatakan Dani Hoa. Ya, belum tentu mengerti karena ngajinya cuma membaca. Maka aku ajak, di sini kita bukan membaca Al-Quran tapi mengkaji. Ngerti? Jadi nggak bisa ini dipertentangkan. Ya, nanti akan aku jelaskan ya. 2 peristiwa ini. Jadi masih ada 1 seri lagi, 1 seri lagi. Paling tidak ada 2 seri lagi ini ya. Paling tidak. Ya. Akan aku jelaskan. Apa yang tertulis di dalam Quran surat Maryam 19:17 dan Quran surat Ali Imran 3:45. Itu substansinya sama dengan yang ditulis Lukas. Di Injil Lukas. Nih. Besok aku jelaskan. Seharusnya si kafir itu kalau dia paham Injilnya, dia paham Injil Lukasnya, dia tidak mempertanyakan ini. Ini sama nanti dengan apa yang diinformasikan kitab Lukas. Sama.
Besok aku jelaskan. Makanya kan gue sudah bilang, gue bisa lihat, nih dia ini ambil pertanyaan di sana, dia bawa ke sini. Nggak tahu di channel mana dia kan melanglang buana, cari-cari pertanyaan, dibawa ke channel kita ini. Karena gue sudah ukur otak dia, gitu ya. Kalau dia otaknya cermat, dia paham Injil, dia nggak tanya. Karena Injil Lukas menuliskan itu substansinya loh ya, bukan teksnya sama ya, enggak. Itu hampir sama dengan Quran Surat Maryam 19:17 dan Ali Imran 3:45. Yang insya Allah nanti di penutup kajian kita ini aku jelaskan. Ya, jadi artinya apa? Nggak bisa dikomparasi dua ayat ini. Nggak seperti Matius 8:28 dengan Markus 5:2, itu bisa dikomparasi gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu, besok aku jelaskan ya. Ya, di 3872 kita berhenti ya. Tapi setidaknya kamu sekarang sudah tahu, hati-hati berbicara roh. Jangan ini roh, itu roh, sana roh, roh jahat, roh baik, roh kudus, hati-hati. Al-Quran sudah mengingatkan, sedikit ilah kholilah, cuman sedikit kita dikasih tahu. Dari yang sedikit itu jangan macam-macam, tunduk terhadap Al-Quran. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ngaji bareng Gus Betik di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.